Baiklah, kita lanjutkan lagi ya untuk transaksi untuk dokumen 3. Jadi untuk dokumen 3 di sini dengan nomor bukti BKK min 02 ya dengan tanggal transaksi tanggal 3 Desember 2021. Ini dibayarkan ke bagian pengelolaan sopir. Jumlah yang dibayarkan adalah Rp6.200.000. Keterangannya pembayaran lunas atas penyelesaian pekerjaan. Dari data ini kemudian kita coba analisa ya. Jadi untuk beban yang pertama yaitu pembayaran sopir 1 itu sebesar 7 juta. Lalu sopir 2 sama juga 7 juta ya. Lalu keneknya ya 6 juta dan biaya operasional bisnya 15 juta. Jika ditotal ini 15 juta dan sudah menyetor DP 28.800.000. Sehingga sisa masih 6.200.000 ya. Kemudian ini dilunasi. Untuk keberangkatan satu bis seat 59 ya. Jadi satu bis dengan jumlah tempat duduk 59 kursi ya. Dan 3 bis dengan jumlah tempat duduk atau kursinya itu adalah 43. Jadi keberangkatannya itu dari sebelumnya ya. Ini tanggal 3, ini sudah sebelum ya. Maaf sesudah ini ya, sudah berangkat bisnisnya. Sudah beroperasi ya. Sehingga dari data ini kemudian kita analisa ya. Analisa jadi sopir 1 dan sopir 2 dan kenek ini dia akan masuk ke dalam beban sopirnya, beban upahnya, upah sopirnya ya. Nah, pertama kita analisa dulu ya. Labornya ya. Expense. Nah. Yang pertama ada sopir 1 ya dengan jumlah pembayaran upahnya atau ya upah dah dibilang ya. Biaya upahnya sebesar 7 juta. Karena dan upah dan gaji itu beda ya. Di sini untuk kita dulu. Ya, upah ya, upah sopir. Untuk nomor 2-nya ya, nomor 2-nya sopir 2 ya. Jadi sopir 2-nya juga sama 7 juta ya. Jika kita totalkan ya, keneknya lagi satu ya. Lupa ini keneknya lagi satu. Yang bantu-bantu ini 6 juta ya. Sehingga ya labor expense-nya menjadi berapa? Tinggal kita totalkan ya. Tinggal ditotalkan. Nah, ini isi ya kayak gitu ya. Kemudian kita totalkan 7 juta ditambah 7 juta ditambah 6 juta. Hasilnya 20 juta. Nah, ini salah klik dah. Nah, ini mouse-nya main-main. Selanjutnya ada biaya operasional bis. Nah, biaya operasional bis ya.
biaya operasional bisnya, ya. Ini biaya upah sopirnya. Nah, untuk biaya operasional bisnya di sini nilainya 15 juta. Nah, dari data ini kemudian DP. Nah, DP di sini sudah dibayarkan sebelumnya. Ya. Dia termasuk pembayaran yang diterima di muka. Ya. Yang sudah diterima di muka. Nah, saat terjadi pelunasan, maka nanti DP-nya ini dianggap sudah berkurang atau prepaid expense-nya sudah nilai bukunya berkurang, ya. Biaya dibayar di mukanya. Sehingga dari data ini kemudian, nah ini program IOP-nya belum Bapak buka ya. Bapak buka dulu ya. Jadi cara buka MyOB itu klik open ya. Kemudian pilih nama file, lalu klik open, lalu OK. Lalu pilih I want to activate my company file letter. Jika sudah, klik continue, lalu OK. Pilih no ya. Untuk transaksi yang sudah diinputkan, nah ini bisa dilihat ya. Nanti untuk melihat transaksi yang sudah diinputkan, ya, nanti kalian klik account, lalu pilih transaction journal, ya. Lalu diisi tanggal transaksinya itu dari tanggal 1/12/2021 sampai tanggal 31 Desember 2021. Nah, di sini sudah ya data yang terakhir itu adalah ATK, ya. ATK. Selanjutnya dari data ini kemudian kita buka jurnal umumnya, ya. Ini di close, pilih record journal entry. Kemudian masukkan kode transaksi. Jadi kodenya di sini berdasarkan di kasusnya itu adalah BKK, ya, BKK min 02. Dengan tanggal transaksinya tanggal 3 Desember 2021. Kemudian memonya pembayaran, jadi samakan dengan di soalnya, pembayaran lunas atas penyelesaian pekerjaan. Nah, pertama kita masukkan dulu labor expense, ya. Tadi kita sudah mendapatkan untuk labornya itu nilainya 20 juta, ya, atau biaya upah sopirnya, ya. Tinggal dimasukkan biaya upah sopirnya 20 juta. Kemudian, nah ini ya, bisa klik di bawahnya, ya. Selanjutnya jika kita lihat lagi di soalnya, ada biaya operasional base, ya, tadi sudah kita analisa juga sebesar 15 juta. Jadinya tinggal kita inputkan operasional base expense, ya. Jadi kita cari sebelah beban operasional base expense atau BBM, ya. Dan di sini kalian klik use account, lalu masukkan nilai biayanya, nilai bukunya itu adalah sebesar sesuai dengan di soalnya 15 juta, ya, 15 juta. Nah, sehingga di sini diisi 15 juta. Kemudian klik di bawahnya lagi. Kemudian
di soalnya kita bisa lihat ya, ada pelunasan sebesar 6.200.000 ya. 6.200.000 ini berarti ada uang masuk ke dalam ke kas perusahaan ya, yaitu masuk ke dalam rekening ya, rekening yang ada di bank sebesar 6.200.000. Sehingga bukan masuk ya, bukan masuk tapi keluar ya. Karena ini pembayaran ya. Jadi ini pembayaran, maka uang perusahaan itu keluar dari perusahaan. Karena untuk membayar biaya upah sopir, kenek, dan biaya operasional bisnya ya, yang beroperasi dari tanggal 28 November sampai dengan 2 Desember 2021. Jadi kasnya keluar ya, sebesar 6.200.000. Sehingga di sini kita masukkan cash in bank ya, cash in bank. Kita taruh sebelah kredit karena untuk membayar ya biaya upah sopir dan biaya operasional bisnya. Ya, tinggal bayar sisa pelunasannya itu ya. Yaitu sebesar 6.200.000. Kemudian klik di bawah lagi. Ya. Maaf, ini mikrofonnya. Jadi perusahaan sudah mengeluarkan pelunasannya, pembayaran terakhirnya, karena dari awal perusahaan sudah membayar ke pihak sopir dan keneknya itu sebesar 28.800.000 dan operasional juga ya. Kemudian karena di sini sudah pelunasan, maka biaya yang dibayar di muka sebelumnya yaitu berupa deposit ya sebesar 28.800.000 ini kemudian kita kurangi ya. Kurangi sebesar 28.800.000 ya. Karena ini sudah dianggap lunas ya. Sehingga di MYOB-nya jadinya prepaid expense. Kita masukkan prepaid expense. Pilih use ya. Kemudian di sini jadinya 28.800.000. Ya. Jadi karena sudah terjadi pelunasan, maka untuk nilai prepaid expense yang awalnya di debit ya masuk ke sebelah kredit. Karena untuk mengurangi nilai buku di prepaid expense. Nah, jika sudah, dan pastikan di out of balance ya itu 0 ya. Jika sudah, klik tombol recordnya. Untuk soal berikutnya, soal dokumen 4 ya. Dokumen 4 akan kita bahas untuk sesi berikutnya. Terima kasih.